Mainan robot tak sekedar menjadi lirikan bagi anak-anak saja, pemirsa. Di Palembang, Sumatera Selatan, sejumlah anak hingga orang dewasa masih bermain dan menggiati hobi, mengumpulkan dan merakit robot, seperti robot Gundam. Nah, seperti apa kegiatan merakit dan mengoleksi robot Gundam? Berikut laporan Ilham Fahrul dan juru kamera Rahmat yang meliput kegiatannya sebelum penerapan PSBB di Kota Palembang. Saat pertama kali saya kesini tadi, saya langsung dibawa bernostalgia ke masa kecil saya dulu. Karena di sini terdapat ratusan robot yang karakternya diadaptasi langsung dari tokoh animasi kartun favorit saya, yaitu Gundam. Bagi Anda yang lahir tahun 90-an pasti tidak asing lagi dengan Gundam ini. Dan tahukah Anda di Kota Palembang terdapat komunitas penggiat Gundam, dan tempat ini adalah salah satu markas atau base camp mereka untuk berkumpul. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang saya sudah bersama dengan langsung ketuanya, yaitu Bang Nofran. Halo Bang. Ya, bisa diceritain apa saja sih kegiatan komunitas penggiat Gundam ini yang ada di Palembang? Untuk komunitas Gundam kita sendiri sih yang paling rutin itu kita ngadain lomba tiap tahun. Jadi tiap tahun kita ngadain lomba untuk satu daerah Palembang, itu namanya GCRP Kontes. GCRP itu dari Gundam Club Region Palembang. Kebetulan bulan 6 ini kita bakal ngadain lagi kok. Itu bertepatnya di Mall Palembang Indah Mall gitu. Ini kan ada beberapa jenis Gundam, dari yang kecil sampai yang besar nih Bang. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin jenis-jenisnya Bang? Kalau Gundam sendiri itu ada grade-nya. Jadi ada tingkatan kesulitannya gitu. Jadi jenis Bang. Iya. Oke, dari apa? Ada 6 jenis dari klasifikasi itu bentuknya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh, kalau boleh tahu dari harganya ini berapa Bang? Dari yang terkecil sampai yang terbesar tadi. Dari yang terkecil itu range-nya sekitar 90 sampai 150 ribuan ya kayak itu. Untuk SD, untuk HG-nya sendiri itu ada di 150 sampai ya macam-macam harganya, yang sampai HG gede juga ada gitu. Untuk yang paling rumit itu merakit yang bagian mana Bang? Kalau boleh tahu. Bagian ya? Iya, bagian. Kalau saya sendiri paling nggak suka tuh ngerakit bagian kaki. Karena detail kaki itu untuk artikulasinya sendiri biar dia bisa gerak-gerak, jadi banyak di dalamnya itu. Paling rumit itu biasanya di kaki. Kalau nggak kaki, sayap. Itu biasanya tinggal 2. Kan ini kan biasanya kalau udah dirakit itu dijadiin koleksi pribadi atau nantinya akan dijual lagi kayak gitu Bang? Oh, kalau untuk itu sendiri kebanyakan sih untuk koleksi pribadi. Tapi sebenarnya kalau dirakit sendiri nih, kayak contohnya yang ini udah di custom, ini kita jual. Karena kita sendiri emang buka workshop itu untuk jasa ngerakit, jasa repaint, jasa modifikasi. Jadi kita jual juga sesudah dirakit gitu. Oke, berarti kalau untuk ngerakit itu emang khusus di workshop sendiri, nggak bisa di rumah kayak gitu Bang? Bisa, bisa. Ini tuh kebetulan untuk ada orang yang hobi tapi nggak punya waktu buat ngerakitnya. Kadang ngerakitnya kan lama dan ribet gitu kan. Kadang-kadang karena range-nya sendiri itu pemainnya tuh kebanyakan bapak-bapak kayak gitu, yang nggak punya waktu buat ngerakit gitu kan. Itu semua peralatannya ada di Indonesia? Kalau kita sendiri impor langsung gitu. Karena emang kalau dari Gundam sendiri itu produsen aslinya itu cuman Bandai. Jadi nggak ada yang lain, dan Bandai adanya di Jepang kayak gitu. Jadi kita semuanya impor kok dari Jepang. Ya berarti harus barang-barang asli dari Bandai langsung berarti Bang ya? Ya kan terkait virus corona ini Bang. Jadi kan itu kan langsung dari Jepang. Jadi sekarang membatasi impor atau gimana cara menangani itu Bang? Kalau buat kita sendiri ya khususnya ya, untuk corona sendiri kita nggak ada batas-batasan untuk impor barang masuk, karena emang kayak virus melalui paket tuh gimana gitu ya, kayak agak nggak deh kayaknya, nggak apa-apa kayak paling yang orang-orang langsung yang biasanya kalau dari bandara kayak gitu baru. Kalau virus dari paket tuh kayak nggak bakal nempel sih kayaknya. Oke, sekarang bisa contohin sedikit ya Bang untuk masang bagian tangan, mungkin bagian yang paling mudah kali ya. Untuk ini sendiri kebetulan tadi lepas. Itu sebenarnya masangnya tuh gampang, tinggal sesuaiin aja sama slotnya kayak gitu. Udah kayak gitu aja tim. Jadi tinggal ngikutin gambar aja. Ini boleh aku pasang satu aja Bang komponen. Oh boleh. Biar jadi yang sayapnya kali Bang ya. Iya.
Kalau boleh tahu komunitas penggiat Gundam yang ada di Palembang ini berdiri sejak kapan nih? Kita berdirinya dari 2009. Sebenarnya kita ini komunitasnya awalnya itu kumpulnya di Kaskus. Jadi kita semuanya anak-anak Palembang ngumpul di Kaskus karena lagi ngetren kan waktu itu Kaskus. Kita ngumpul di Kaskus, ngobrol-ngobrol, ternyata banyak yang hobi kayak gitu kan. Yang hobi banyak, terus kita ajak ngumpul terus. Ya udahlah bikin komunitas aja daripada chat-chatan terus di Kaskus kayak gitu kan, tiap mau ngumpul kayak gitu kan. Jadi kita berdiri tahun 2009. Kalau boleh tahu anggotanya sendiri itu di mayoritas anak-anak, dewasa atau rata-rata remaja kayak gitu, Pak? Justru malah dewasa loh. Rata-rata itu yang udah lulus SMA semua yang main. Untuk anak-anak SMA-nya ada, cuman sedikit. Malah dari dewasa atau enggak anak-anak kayak gitu, mulai dari SMP ke bawah atau udah lulus SMA, udah kerja. Bapak-bapak lebih banyak lagi. Ada syarat khusus nggak Bang untuk masuk atau join ke komunitas pecinta Gundam ini? Untuk GCRP sendiri, untuk kita sendiri nggak ada syarat khusus gabung. Nggak ada. Pokoknya kalian tertarik, kalian ingin tahu, ayo gabung kayak gitu. Makasih Bang. Iya. Dan sekarang saya akan wawancarai pemilik toko ini, yaitu Ko Yongki. Dan ini dia Ko Yongki. Kok boleh kesini sebentar kok? Iya. Ya kok. Kalau boleh tahu, toko ini berdiri sejak kapan kok? Kebetulan toko kita ini berdiri sejak tahun 2015 akhir ya kalau nggak salah. Itu berarti sekarang udah masuk tahun ke-5 sekarang. Kalau dilihat dari segi peminat yang datang ke toko ini, itu peminat Gundam di Palembang ini seperti apa kok? Peminat Gundam di Palembang sendiri ya, itu sih kalau dari yang datang ke toko itu mulai meningkat sih dari tahun ke tahun. Ya udah mulai dari umur yang pelajar, pekerja maupun mahasiswa segala macam, itu tiap tahun rasanya ada aja yang orang-orang baru yang mau coba mau ngerakit gitu. Oke. Biasanya yang dijual di sini kebanyakan Gundam yang udah jadi atau Gundam yang belum dirakit nih kok? Kalau target kita sendiri sih sebenarnya jual Gundam itu yang belum dirakit. Karena memang pengalaman rakit Gundam itu di proses ngerakitnya sendiri. Itu proses sendiri itu udah hiburan untuk yang memang hobinya Gundam. Jadi kebanyakan orang Palembang ini nyarinya Gundam yang belum dirakit ya, berarti kok. Walaupun ada yang beberapa memang nyarinya yang udah dirakit. Yang tadi kayak udah dikatain nama Mas Tumfran tadi, yang kendala di waktu segala macam. Ya. Dan di Palembang ini biasanya yang paling laku keras tuh di range harga yang berapa nih kok? Untuk range harga yang paling laku pastinya di sekitar 95.000 sampai 250.000-an. Itu udah range yang apa namanya? Untuk pemula itu yang paling standarnya. Jadi biasanya untuk yang baru-baru mau coba itu cobanya di kelas-kelas gitu, 95, 150, 250-an. Itu udah basic. Oke, terima kasih banyak kok. Ya, meskipun pemerintah menghimbau untuk menjauhi kerumunan, namun komunitas pecinta Gundam yang ada di Palembang ini tetap melakukan hobinya, yaitu merakit robot Gundam. Jangan sampai himbauan tersebut membuat hari-hari Anda menjadi tidak produktif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ilham Fahrul Rahmat, Metro TV.